أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa an astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita oleh Allah dipertemukan kembali di dalam majelis yang mulia ini, majelis yang membahas tentang mendekatkan diri kita kepada Allah, termasuk salah satu ikhtiar kita untuk ma'rifatu dinil islami bil adillah. Jadi termasuk praktek daripada surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi demi waktu asar, bahwasanya semua manusia itu pasti dalam kerugian. Ada pengunsur illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi termasuk perincian daripada tafsir dari ayat ini, yaitu kita dituntut oleh Allah untuk mengilmui tentang iman kepada Allah. Salah satunya yaitu kita berusaha mengenal agama Islam. Nah, cara kita mengenalnya ini bukan dengan katanya-katanya. Jari mbahku ngene, jari sesepuhku ngene, jari tokoh-tokohku gini, enggak. Kita berusaha ma'rifatu dinil islami bil adillah. Kita berusaha mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Nah ya, termasuk materi yang kitab yang kita kaji saat ini, yaitu kita mengaji kitab yang disusun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Itu beliau menyusun dari ratusan ribu hadis, beliau pilih sekitar 42 hadis yang mana kesemuanya itu bisa dikatakan porosnya Islam. Kita berusaha mengenal Islam, ya kita dengan mengetahui 42 hadis ini seakan-akan kita bisa mengetahui Islam secara global. Kita sudah masuk pada hadis yang ke-24. Hadis ini ya lumayan agak panjang, makanya mungkin ya ada nanti sesi berikutnya, jadi nggak langsung sekali habis karena hadisnya juga agak panjang. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Dzar an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh sahabat Abi Dzar, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana fi ma rawa anillahi tabaraka wa taala, yang diriwayatkan dari Nabi mengutip istilahnya perkataan Allah Subhanahu wa taala. Annahu, bahwasanya Allah qala, berfirman siapa Allah, tapi firman ini bukan tidak tertulis di dalam Al-Qur'an. Makanya hadis ini disebut dengan hadis qudsi, yaitu Nabi mengutip perkataan Allah, tapi yang tidak dimuat di dalam Al-Qur'an. Allah berkata, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Saya mengharamkan berbuat zalim. Jadi Allah mengharamkan dirinya sendiri untuk berbuat zalim. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan saya haramkan zalim di antara kalian. Jadi Allah mengharamkan kezaliman sesama hamba-hambanya Allah. Jadi Allah mengharamkan zalim, berbuat zalim untuk diri Allah sendiri, kemudian Allah mengharamkan kezaliman antar sesama hambanya.
Fala tadzalamu, maka jangan saling mendolimi kalian. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhallun illa man hadaituhu. Semua kalian itu tersesat kecuali orang yang saya tunjukkan. Maka fastahduni ahdikum. Mintalah petunjuk kepadaku, mintalah hidayah kepadaku, maka akan saya beri petunjuk. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ja'i. Kalian semua itu keadaan lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang saya beri makan. Fastata'imuni ut'imkum. Mintalah makan kalian kepadaku, maka kalian akan tak beri makan. Ya ibadi, kullukum arin. Wahai hambaku, kalian semua itu tidak berpakaian, telanjang. Illa man kasaitu, kecuali orang yang saya beri pakaian. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, maka akan aku beri pakaian. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Kalian semua itu pasti bersalah keadaan malam dan siang. Wa ana aghfirul dzunuba jami'an, dan aku mengampuni kesemuanya dosa. Maka fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampun kalian kepadaku, maka saya akan beri ampunan. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum lan tablughu dzarri fatadzurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kalian tidak bisa memberikan mudarat kepadaku, dan kalian tidak bisa memberikan manfaat kepadaku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqi qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian semuanya dari awal sampai akhir, mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti, jin paling awal sampai jin paling akhir, itu semuanya berada di dalam ketakwaan seorang paling bertakwa di antara kalian. Maksudnya akhlaknya podo kabeh, ketakwaannya sama semuanya, seperti halnya Nabi Muhammad misalnya. Takwa semua mulai dari Nabi Adam sampai orang manusia terakhir, jin pertama sampai jin terakhir, itu semuanya bertakwa kepada Allah dengan ketakwaan yang sungguh-sungguh. Itu tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Jadi Allah tidak sama sekali tidak menambah kekuasaan Allah. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hambaku, seandainya kalian dari awal manusia awal sampai manusia akhir, jin paling awal, jin paling akhir, itu semuanya istilahnya itu fajir, sangat bobrok, rusak akhlaknya, rusak ketakwaannya, syirik semuanya seperti halnya Fir'aun, maka itu sama sekali tidak mengurangi kekuasaan. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasaluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahr. Jadi wahai hamba-hambaku, seandainya kalian semua itu berkumpul, manusia paling awal sampai manusia paling akhir, jin paling awal sampai jin paling akhir, semuanya berkumpul di dalam dataran yang dataran yang satu daratan, semuanya berkumpul jadi satu, mulai manusia awal sampai manusia akhir, jin paling awal jin paling akhir, semuanya berdoa kepada Allah berjam-jam. Maka Allah akan memberikan semuanya doa-doa mereka masing-masing, satu dari mereka itu dikasih semua permintaannya. Seandainya seperti itu, semua orang minta ini dikasih semuanya, masing-masing sekian banyak orang itu sama sekali tidak mengurangi kekayaan Allah sedikit pun, kecuali hanya seperti hanya jarum yang dicelupkan ke lautan kemudian diangkat. Nah, air yang di jarum itu pasti akan jatuh kembali ke
lautan. Sama sekali tidak mengurangi kekayaan Allah. Itu maha kayanya Allah seperti itu. Seandainya manusia awal sampai akhir semuanya minta dan dikabulkan masing-masing permintaan itu, tidak mengurangi kekayaan Allah. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum tsumma uwaffikum iyyaha. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya itu hanyalah amalan-amalan kalian yang saya catat untuk kalian. Jadi amalan-amalan kita itu cuma dicatat oleh Allah, kemudian diberi pahala dengan pahala yang sempurna sesuai dengan amalnya masing-masing. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang menjumpai pahalanya, balasannya itu baik, maka hendaknya dia memuji Allah. Faman wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Seandainya dia menjumpai balasan yang untuk dirinya itu ternyata balasannya jelek, jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Salah dewe. Itu perkataan Allah yang dikutip oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti yang kita tahu bahwasanya ini adalah hadis qudsi. Jadi hadis jenis ini namanya hadis qudsi. Jadi Nabi menukil perkataan Allah yang tidak dimuat di dalam Al-Quran. Nah ini ada beberapa, kalau kita mau breakdown ya, jadi kita sedikit belajar tentang hadis. Jadi hadis itu ada 3 jenis. Ada yang namanya hadis maqtu, ada hadis mauquf, ada hadis marfu. Maqtu itu perkataan tabi'in yang dikutip, seperti halnya Imam Muslim ketika menukil perkataan Ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinun falyanzuru amman ta'khudhu dinakum. Jadi Ibnu Sirin, Imam Muslim menukil perkataan Ibnu Sirin misalnya. Ini ilmu yang adalah agama, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil agama kalian. Jadi ini perkataannya tabi'in yang dikutip, namanya hadis maqtu. Ada yang perkataannya sahabat, misalnya Umar berkata seperti ini, Abu Bakar berkata seperti ini, atau yang hasibu anfusakum qabla an tuhasab, itu ucapannya Umar misalnya. Jadi kan ini namanya hadis mauquf. Nah, yang disandarkan kepada Nabi namanya hadis marfu'. Nabi berkata seperti ini, Nabi berkata seperti ini. Nah, ini hadis marfu' itu ada 2 jenis juga. Ada yang berkata Nabi mengatakan ucapannya Nabi, ada yang Nabi mengutip perkataan Allah. Allah mengatakan seperti ini. Seperti halnya yang kita baca tadi adalah hadis qudsi. Itu adalah perkataan Allah. Hadis qudsi dengan Al-Quran ini tidak sama. Meskipun sama-sama ini perkataan Allah, kalau Al-Quran ini makna dan lafadznya itu semuanya dari Allah. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih, itu perkataan Allah seperti itu, plek, kemudian oleh malaikat Jibril dibawa kepada Nabi Muhammad sesuai dengan perkataan Allah, plek. Jadi tidak berubah sama sekali. Makanya lafadznya 30 juz itu enggak pernah berubah. Allah mengatakan seperti ini, dan itu riwayatnya mutawatir. Kalau hadis qudsi itu maknanya dari Allah, adapun yang mengatakan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad hanya diberikan ilham, kemudian Nabi mengatakan perkataan Allah ini dengan perkataan versi Nabi Muhammad. Jadi ini perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran. Jadi tidak bisa disamakan. Kemudian hadis qudsi ini boleh diriwayatkan dengan makna, kalau Al-Quran tidak boleh. Al-Quran harus dikutip dengan sesuai dengan lafadz aslinya misalnya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi, misalnya ini ya dia harus dikutip dengan aslinya. Kalau hadis qudsi boleh kita membawakan dengan maknanya boleh. Kemudian hadis qudsi ini derajatnya sama dengan hadis-hadis yang lain. Tergantung perawinya siapa. Ada yang hadis qudsi itu ada yang derajatnya sahih, ada yang hasan juga ada, dhaif juga ada, tergantung periwayatannya. Lah kalau hadis Al-Qur'an ini mutawatir, jadi diuraikan oleh banyak orang, jadi tidak mungkin salah. Dan itu sudah dibukukan. Kemudian
Al-Quran itu kalau dibaca huruf per hurufnya itu mendapatkan pahala. Alif, lam, mim. Alif huruf sendiri, lam huruf sendiri, mim huruf sendiri. Masing-masing pahalanya 10. Kalau kita baca Al-Quran seperti itu. Kalau hadis qudsi yang kita baca tadi, ini tidak mendapatkan pahala seperti itu. Tapi mendapatkan pahala secara umum, yaitu menambah ilmu. Kita membaca ilmu, itu mendapatkan pahala. Tapi bukan pahala seperti halnya membaca Al-Quran. Kemudian hadis qudsi ini bisa dibaca kapan saja. Kita baca keadaan junub boleh, keadaan apapun juga boleh. Nah kalau Quran tidak boleh dibaca ketika keadaan junub. Jadi ada beda antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Paham ya? Jadi yang kita baca tadi apa? Hadis qudsi, yaitu hadis yang Nabi membawakan lafaz itu maknanya dari Allah, kemudian dibawakan dengan lafaznya Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah mengatakan seperti itu secara makna. Dan ini tidak dimuat di dalam Al-Quran. Kemudian apa namanya? Ya ibadi, inni haramtu dzulman ala nafsi. Allah mengharamkan kezaliman untuk dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya sebenarnya Allah itu mampu untuk berbuat zalim, tapi Allah mengharamkan zalim itu untuk dirinya sendiri karena sifat itu tidak pantas bagi Allah. Allah tidak pantas untuk menzalimi. Makanya Allah mengharamkan zalim atas dirinya sendiri. Sedangkan Allah sebenarnya mampu untuk zalim. Banyak dalam ayat Al-Qur'an yang mengatakan Allah menegaskan bahwasanya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Wa ma rabbuka bidzallamil lil abid, dan tidak sekali-sekali Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Innallaha la ya'lamu mithqala dzarrah. Allah tidak zalim meskipun hanya seberat zarrah. Cuman sekecil pun Allah juga tidak zalim. Innallaha la ya'lamu an-nasa syai'an walakinna nasa anfusahum ya'lamun. Allah tidak menzalimi manusia, tapi manusia yang menzalimi dirinya sendiri. Banyak sekali dalam ayat mengatakan Allah tidak berbuat zalim, sedangkan Allah sebenarnya mampu untuk berbuat zalim. Jadi ini adalah keterpujian bagi Allah. Adapun definisi zalim yaitu wat'u syai' fi ghairi mahallihi. Jadi meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini definisi yang benar menurut ahlu sunnah, itu definisinya seperti itu. Wat'u syai' fi ghairi mahallihi. Jadi meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Makanya kezaliman yang paling besar yaitu syirik, lawannya zalim yaitu adil. Keadilan yang paling adil yaitu tauhid. Makanya dalam surat Luqman itu Allah mensifati syirik itu sebagai kedzaliman. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Kedzaliman yang paling besar adalah syirik. Ini kita mengapa kita harus membuat definisi atau kita mengupas definisi ini, karena ada sebagian yang salah memahami dalam hal ini. Seperti hanya Asy'ariyah. Mereka mendefinisikan zalim itu cuman zalim adalah tasarrufu fi mulki ghairi. Jadi dia berbuat sesuatu, mengolah pada sesuatu yang bukan miliknya. Jadi kalau kita ngambil harta orang lain itu namanya zalim. Kita ngambil mengganggu harga diri orang lain namanya zalim. Kalau kita ganggu orang lain itu namanya zalim. Kalau miliknya sendiri tidak zalim. Lah, kalau pengertian itu dibawa ke dalam Allah, maka selamanya Allah tidak akan mungkin zalim. Karena semua langit bumi dan semua manusia ciptaannya adalah milik Allah. Jadi terserah dong kalau misalnya Allah mau memberikan orang yang taat dimasukkan ke dalam neraka, orang yang fajir dimasukkan ke dalam surga, itu namanya terserah dong. Kan itu termasuk miliknya Allah. Jadi Allah mau berbuat semaunya juga terserah. Ini pengertian seperti ini, pengertian yang keliru. Namanya kalau kita meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, itu berarti orang yang taat
dimasukkan ke dalam neraka. Orang yang zalim, orang yang syirik dimasukkan ke dalam surga. Ini namanya tidak meletakkan pada sesuatunya. Dan Allah mengharamkan hal itu. Allah adil. Makanya orang yang taat pahalanya surga. Orang yang syirik pahalanya neraka. Orang yang bermaksiat juga seperti itu. Sesuai dengan kadar kemaksiatannya masing-masing. Ini namanya adil. Dan Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri. Ini pengertian yang benar. Dengan seperti ini sehingga kita mengetahui bahwasanya orang yang dengan Allah mengharamkan zalim pada hambanya, berarti Allah akan memasukkan orang-orang yang taat ke dalam surga, orang-orang yang takut kepada Allah ke dalam surga, dan Allah akan mengazab orang yang menentang kepadanya masuk ke dalam neraka. Ini namanya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Seperti itu. Bukan seperti halnya pengertian yang tadi, orang-orang Asy'ariyah itu. Sehingga ketika Nabi dimasukkan neraka, Fir'aun masuk surga, ya terserah Allah, itu miliknya Allah. Bukan seperti itu. Ini pengertian yang keliru. Dan dengan ini Allah tidak mengazab, Allah tidak mendolimi hamba-hambanya. Ini terdapat ujian kepada Allah. Jadi Allah sebenarnya mampu untuk mendolimi hambanya, mampu, tapi Allah tidak mendoliminya. Sehingga Allah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Allah adil dengan hamba-hambanya. Jadi wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan pasti dia akan melihat pahalanya sesuai dengan apa yang dia kerjakan, dan barang siapa mengerjakan kejelekan maka dia akan mendapatkan kejelekan sesuai dengan perbuatannya. Ini namanya adil. Dan Allah mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim. Jadi ini adalah sifat pujian bagi Allah tersendiri dengan Allah mengharamkan zalim pada berbuat zalim pada dirinya sendiri. Kemudian dan Islam itu tidak menyerukan persamaan dalam semua hal. Jadi ada beberapa yang memang di dalam syariat itu dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Itu Allah ciptakan dengan kodratnya masing-masing. Laki-laki menjadi tulang punggung, menjadi pencari nafkah bagi keluarganya, pengayom bagi keluarganya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah jadikan seperti itu kodratnya laki-laki. Perempuan Allah jadikan untuk ditutup tertutup, kemudian dia menjaga dirinya di rumah. Ini kodratnya perempuan seperti itu. Jadi ketika ada seruan orang-orang barat misalnya, persamaan antara laki-laki dan perempuan harus disamakan, ini namanya meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Itu justru malah kedzaliman. Dalam syariat Islam seperti itu. Makanya persamaan antara laki-laki dan perempuan itu sesuatu yang secara syariat justru malah zalim untuk kaum perempuan sendiri. Karena perempuan itu kodratnya sudah dimuliakan oleh Allah dengan aturan Islam untuk selalu tertutup, menutup dirinya, tidak semua laki-laki bisa berinteraksi. Ini justru kemuliaan bagi perempuan, bukan tulang rusuk dijadikan tulang punggung. Itu berarti meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Makanya di sini Islam itu tidak semua hal harus disamakan. Banyak dalam Al-Quran seperti itu. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat, orang yang dapat hidayah dengan orang yang tidak dapat hidayah? Apakah sama? Ya jelas tidak. Qul hal yastawil ladzina ya'maluna wal ladzina la ya'lamun. Adakah orang yang sama, orang yang tahu, orang yang alim dengan orang yang tidak alim? Beda perlakuannya. Bahkan anjing sekalipun loh. Anjing ketika dididik itu juga buruannya. Ketika anjing berilmu, dididik dengan didikan khusus misalnya oleh majikannya dan untuk berburu misalnya, hasil tangkapannya jadi halal. Kalau anjing yang tidak berilmu jadi haram. Itu bedanya seperti itu. Syariat tidak menyamakan semuanya, tapi ada sesuatu yang dibedakan, namanya meletakkan sesuatu pada tempatnya seperti itu. Jadi kalau ada seruan untuk menyamakan sesuatu yang tidak sama, itu namanya zalim. Kemudian lanjutannya, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu.
Jadi Allah kemudian setelah Allah mengharamkan zalim untuk dirinya sendiri, Allah mengharamkan sesama hambanya untuk berbuat zalim. Jadi kezaliman itu ada dua jenis. Ada seseorang itu zalim pada dirinya sendiri. Dia menzalimi dirinya sendiri dengan syirik kepada Allah. Dia berarti mencelakakan dirinya, dia menzalimi dirinya, dia bermaksiat kepada Allah, dia melanggar aturan-aturan Allah dengan berbagai tingkatannya misalnya. Itu semuanya zalim kepada dirinya sendiri. Ada yang kemudian yang kedua yaitu zalim pada orang lain dengan sesama hamba. Ini yang kedua ini jenis yang kezaliman kepada orang lain. Ini ada zalim kepada entah itu darahnya, kehormatannya ataupun hartanya. Ini juga berkaitan dengan hal ini. Jadi kezalimi orang lain itu berkaitan dengan darah, harta dan juga kehormatan. Nah, tentunya kezaliman kepada diri sendiri itu akibatnya memang besar. Kita zalim kepada Allah, syirik kepada Allah, bermaksiat kepada Allah ini akibatnya besar. Tapi zalim kepada orang lain itu juga ancaman yang tidak sesuatu yang tidak kalah tidak kalah beratnya di hadapan Allah nanti. Makanya sebagian ulama bahkan mengatakan seperti halnya Sufyan Ats-Tsauri sampai beliau mewanti-wanti, innaka antal qallah azza wajal bisab'ina dzamban fima bainaka wa bainahu ahwanu 'alaika min antal qahu bi dzambin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Jadi sungguhnya engkau bertemu Allah dengan membawa 70 macam dosa. Itu lebih ringan dibandingkan engkau bertemu Allah dengan membawa, ini dosanya selain syirik ya, selain syirik. Kalau syirik itu fatal akibatnya. Syirik udah habis semuanya udah. Tapi kalau selain syirik, engkau ketemu dengan Allah dengan membawa 70 dosa selain syirik, itu lebih ringan dibandingkan engkau ketemu saudaramu dengan membawa kezaliman. Karena hukum asalnya Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun kepada hamba-hambanya, sedangkan saudara kita, orang lain itu ketika besok di hari kiamat, yang mana hari itu sangat mencekam, hari yang sangat menakutkan, orang itu pengen selamat dirinya sendiri. Ketika dia melihat orang lain menzalimi dia pasti akan menuntut haknya di hari itu. Makanya yang satu dosa kepada orang lain ini pasti urusannya ribet nih. Daripada 70 dosa kepada Allah, bisa jadi 70 dosa itu nanti diampuni oleh Allah, karena pada dasarnya Allah itu Maha Pengampun, sedangkan orang lain itu pada dasarnya dia akan menuntut haknya di hari kiamat. Makanya hati-hati juga. Meskipun kezaliman pada diri sendiri itu juga perkara besar, terutama syirik, dosa-dosa yang lain misalnya ada dosa-dosa yang tingkatannya besar, kabair yang ada ancamannya neraka, misalnya mencuri, berzina, kemudian membunuh, itu dosa-dosa yang levelnya tinggi, sampai dosa yang kecil sekalipun itu ada tingkatannya masing-masing. Itu zalim pada dirinya sendiri. Itu juga perkara yang berat, dan dosa kezaliman kepada orang lain itu juga bukan perkara yang ringan, yang kita harus sama-sama hati-hati. Makanya ini perkara yang mengerikan. Bahkan digambarkan dalam surat Abasa itu, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Jadi ketika tiupan sangkakala kedua itu ditiupkan sehingga memekakkan telinga suaranya, maka pada hari itu semuanya orang bangkit. Lah ketika dibangkitkan itu, kita akan mendapati seseorang itu yauma yafirul mar'u min akhihi, seseorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dan dia akan lari dari bapak ibunya, dia akan lari dari wa sahibati wa bani, dia akan lari dari istri dan anak-anaknya, semuanya orang-orang yang terdekat yang dulu di dunia dia sangat cintai, justru ketika dibangkitkan oleh Allah dia akan lari dari semua itu. Karena apa? Para ulama menafsirkan ayat ini, yaitu karena pada hari itu seseorang pasti akan ingat dengan apa yang dia lakukan di dunia. Maka banyak orang yang dia melalaikan hak-hak orang yang terdekat kita. Seorang suami melalaikan haknya istri, kewajibannya kepada istrinya bagaimana. Seorang anak lupa haknya kepada orang tuanya.
seseorang lupa haknya kepada, melalaikan haknya kepada saudaranya, sehingga pada hari seperti itu dia akan lari agar tidak dimintai pertanggungjawaban. Ini karena hal itu sangat berat. Zalim kepada orang-orang, jangankan orang-orang yang dakwah, ini orang-orang yang selama di dunia, orang-orang yang kita cintai, ini akan menuntut kita. Apa meneh wong liya. Makanya di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwasanya enggak peduli siapapun itu, seseorang itu pasti akan mikir urusannya sendiri-sendiri. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Seorang pada hari itu menyibukkan dengan urusannya sendiri. Dia takut hari yang sangat menakutkan, hari yang sangat mencekam, dan dia sangat butuh kebaikan-kebaikan yang banyak. Makanya ketika dia punya, kira-kira ada orang yang dolimi dia, pasti dia akan nuntut, entah itu bapaknya, entah itu ibunya, entah itu saudaranya, semuanya akan dia tuntut. Ini manusia seperti itu. Makanya kita jangan, sekali lagi kita berusaha untuk tidak mendolimi siapapun. Meskipun itu istri kita, meskipun itu bapak ibu kita, meskipun itu anak kita, saudara kita berusaha untuk menunaikan hak mereka, kita menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Ini agar kita selamat di akhirat kelak. Dan yang kategori yang tidak boleh kita zalimi, yang diharamkan oleh Allah, itu seperti halnya disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika di Haji Wada. Beliau menyampaikan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haram. Jadi darah kalian itu sesama kalian itu tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh membunuh orang lain, tidak boleh melukai orang lain. Kemudian wa amwalakum, harta orang lain itu juga tidak boleh kita langgar hak-haknya. Kemudian wa a'radakum, harga diri orang lain itu juga termasuk sesuatu yang harus dijaga. Tidak boleh direndahkan, tidak boleh cemooh, tidak boleh digibai, tidak boleh. Maka semuanya ini, tiga hal ini akan menjadi hal yang kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Entah itu hubungan sesama hamba ini, darahnya, hartanya maupun kehormatannya. Ini semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Makanya kezaliman ini haram. Kita mendolimi saudara kita itu haram secara mutlak, meskipun itu hal yang sangat kecil. Seperti halnya Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seseorang. Jadi Nabi mengatakan, man iktata'a haqqa mri'in muslimin biyaminihi faqad aujaballahu lahun nar wa harama alaihil jannah. Barang siapa yang merampas hak seorang muslim yang lain dengan sumpahnya, dia bersumpah palsu mengatakan bahwa ini punya saya padahal bukan, dengan sumpahnya itu dia merampas milik orang lain, maka Allah mengharamkan surga baginya dan Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Jadi ada pertanggungjawabannya ini. Kita merampas hak orang lain ini ada pertanggungjawabannya, yaitu timbangan surga dan nerakanya. Faqala lahu rajulun, ada seorang nanya, wa in kana sayyan yasiran ya Rasulullah, meskipun itu sesuatu yang kecil, kalau itu sesuatu kecil apa ya seperti itu. Makanya Nabi mengatakan, wa in qadiban min arak, meskipun cuma sepotong kayu siwak, itu gede apa tuh? Itu kalau kita sampai mendolimi orang lain cuma sekecil itu, sepotong kayu siwak, itu juga akan ada ada urusannya nanti, berat. Makanya sahabat Ibnu Umar pernah ditanya oleh seseorang, dikirim surat, wahai Ibnu Umar, saya coba kasih berilah saya ilmu yang menyeluruh. Makanya beliau berusaha merangkum. Ibnu Umar itu dirangkum. Dari pertanyaan itu beliau mengatakan, innal ilma katsir. Ilmu itu banyak, tapi walakin in istata'ta an talqallahu khafifadh dhahri min dima'in nas, seandainya kamu mampu bertemu Allah
itu tidak punya tanggungan darahnya manusia. Khamisal batni min amwalihim, perutmu kosong dari hartanya manusia yang lain, barang apa? Dari harta orang lain. Kafal lisani an a'radihim, dan lisanmu terjaga dari kehormatan-kehormatan orang lain. Laziman li amri jamaatihim, jadi melazimi jamaah, maksudnya tidak memberontak kepada pemerintah kaum muslimin seandainya kamu bisa. Jadi tidak punya tanggungan darah kepada orang lain, perutnya kosong dari harta orang lain, lisannya terjaga dari kehormatan orang lain, dan kita tetap taat kepada pemerintah yang sah. Faf'al, kerjakanlah dengan sebagian. Kalau kamu bisa seperti itu, maka kamu akan selamat di akhirat nanti. Bisa nggak kira-kira? Susah. Susah. Apalagi di era sekarang ini. Makanya kita ingatkan sekali lagi bahwasanya kalau kita punya kedoliman dengan saudara kita, siapapun itu, mumpung masih di dunia, mumpung masih ada kesempatan, kita berusaha mencari kehalalannya. Kita minta kehalalannya. Misalnya kita suatu saat pernah mendolimi orang lain, ngambil hartanya orang lain, dan kita sudah ngaji, akhirnya sadar, ya coba yang sudah kita ambil ini berusaha kita halalkan kepada orang tersebut. Kita kembalikanlah, kita mencari, kalau yang kita jatuhkan kehormatannya, memang ya kita minta kehalalannya minimal, sehingga urusan kita di akhirat nanti tidak panjang. Karena kalau kita lihat zaman sekarang ini, Masya Allah, apalagi di media sosial, seseorang itu banyak sekali dengan hujatan-hujatan, dengan cemoohan-cemoohan, dengan sehingga kehormatan orang lain itu mudah sekali dilecehkan dengan seperti itulah. Kalau kita tidak hati-hati masalah ini, dikiranya itu kalau dia sudah ngoceh, dia sudah merendahkan orang lain, itu urusannya selesai begitu aja. Enggak, itu nanti ada pertanggungjawabannya di akhirat. Dan lebih menakutkan kalau ini enggak kita minta halalnya, tidak kita minta kehalalannya, ini akan ada hitungannya. Mangkanat indahu madlimatun li akhihi falyatahalalhu fiha. Barang siapa yang punya kezaliman pada saudaranya, maka hendaknya dia minta halal. Fa innahu laisa thamma dinarun wala dirham. Besok di akhirat nanti enggak ada yang buat bayar dinar dirham, itu enggak laku di sana. Kekayaan tidak berlaku di sana. Min qabli ayyuk khoda li akhihi min hasanatihi. Jadi yang untuk bayar itu pahalanya. Seorang akan bayar kezaliman itu dengan pahalanya. Fa illam yakul lahu hasanatun ukhida min sayyiati akhihi faturihat alaihi. Kalau pahala kita sudah habis untuk bayar kezaliman kepada orang lain, ya udah. Berarti kejelekan orang itu akan ditimpakan kepada kita sesuai dengan kadar kezaliman kita kepada orang tersebut. Makanya kita bayangkan seandainya besok di akhirat itu nanti ternyata ada antrian panjang di depan kita, sejauh mata memandang itu orang ngantri untuk nuntut kepada kita karena ucapan kita, karena perbuatan kita kepada orang. Kita akan menjadi orang yang bangkrut. Makanya kita betul-betul berusaha nek iso serasa caturan karo wong liya. Mesti kita berusaha tidak mendolimi orang lain, entah jaga lisan. Emang menang zaman sekarang itu sesuatu hal yang berat. Karena ya itu tadi. Bisa jadi dengan kita banyak omong itu semakin menyakitkan, semakin mendolimi orang lain. Makanya betul-betul kita berusaha menyelamatkan diri kita di akhirat nanti dengan menyedikitkan urusan kita dengan orang lain. Jangan sampai kita dituntut di akhirat kelak yang nanti justru akan mencelakakan diri kita. Paham ya? Kemudian selanjutnya, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah sesat kecuali yang aku beri petunjuk.
Maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberi petunjuk pada kalian. Ini berarti ini adalah bagaimana kita bergantung kepada Allah. Jadi kita harus betul-betul yakin bahwasanya kita itu asalnya nggak ngerti apa-apa. Kita nggak ngerti apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kita lahir dari ibu kita ceprot, sama sekali nggak ngerti apa-apa. Semakin bertambah dewasa, barulah semakin bertambah umur, baru kita tahu. Jadi kita asalnya nggak ngerti apa-apa, kemudian dengan seiring bertambahnya waktu, kedewasaan kita bertambah, maka kita mengetahui banyak hal. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun itu juga seperti itu dalam wa sataqallalan fahada. Dan Allah mendapatimu itu sebagai orang yang bingung, maka dia memberikan petunjuk. Nabi nggak ngerti bagaimana caranya ibadah, meskipun Nabi saat itu dari mudanya nggak pernah syirik, tapi Nabi nggak ngerti bagaimana caranya ibadah kepada Allah, sehingga Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu juga asalnya nggak ngerti, kemudian Allah beri hidayah. Karena asalnya kita itu nggak ngerti apa-apa, makanya kita dituntut sehari semalam itu membaca doa yang di situ, dengan doa itu diharapkan kita dapat petunjuk yang benar. Makanya Allah perintahkan kita membaca ihdinas siratal mustaqim minimal 17 kali dalam sehari semalam. Kita minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, berikanlah saya jalan yang lurus. Ada mungkin ya istilahnya memang benar kita oleh Allah saat ini diberikan hidayah yang umum, yaitu kita dapat petunjuk, yaitu berupa agama Islam, yang dengannya ini banyak orang-orang di luar sana yang ternyata melakukan kesyirikan, melakukan kezaliman kepada Allah, entah itu dengan menyembah nabi-nabi, menyembah wali-wali, menyembah kuburan, menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah apapun, itu semuanya adalah kesyirikan, dan kita diselamatkan dari hal itu dengan adanya Islam ini. Tapi di situ ada hidayah-hidayah, petunjuk-petunjuk yang kita butuh secara terperinci, yaitu banyak ilmu-ilmu yang harus kita ketahui untuk memudahkan kita masuk ke dalam surga dan menghindarkan kita dari neraka. Ini yang kita minta. Seandainya kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikanlah saya petunjuk. Minimal kita seandainya kita sudah masuk dalam Islam, sudah mendapat hidayah umum, kita minta hidayah yaitu cahaya sunnah. Bagaimana kita berusaha mengamalkan ilmu ini sesuai dengan petunjuk Allah Rasulnya, tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan bid'ah misalnya. Seandainya itu kita sudah dapat ilmunya, ihdinas siratal mustaqim, kita juga selalu minta pada Allah agar kita istiqomah di jalan tersebut. Kita selalu bisa berada di dalam petunjuk Allah ini dan berada dalam cahaya sunnah. Kita berusaha mengamalkan sesuatu sesuai dengan yang Allah Rasul perintahkan dan istiqomah di dalamnya. Ini tujuan kita selalu meminta hal itu. Jadi tidak pernah, bukan berarti kalau kita saya sudah dapat hidayah berarti nggak usah baca, enggak. Bahkan Rasulullah SAW itu sering berdoa, Allahumma as'alukal huda, ya Allah berikan saya petunjuk. Bahkan Allah juga perintahkan kepada Nabi untuk meminta petunjuk. Wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah berikanlah saya, tambahkanlah ilmu kepada saya, yaitu ilmu untuk tauhid. Dan banyak sekali doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita selalu mendapatkan petunjuk. Dan kita harus tahu bahwasanya tidak ada yang memberi petunjuk kecuali Allah. Dengan adanya seperti itu kita meyakini bahwasanya semua manusia ini tidak ada yang dapat petunjuk kecuali petunjuk orang yang Allah berikan petunjuk. Maka kita selalu minta petunjuk kepada Allah agar Allah menunjukkan kita. Jadi dengan kita sudah mengaji atau mungkin kita sudah mengamalkan sesuatu yang benar ini, kita terus minta petunjuk kepada Allah. Jangan sampai yaitu tadi petunjuk yang Allah berikan kepada ini lepas.
Makanya itu tadi. Jadi semua manusia itu adalah sesat kecuali yang ditunjukkan oleh Allah. Makanya kita juga meminta petunjuk kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk kepada kita. Ini termasuk peluang dakwah kita. Kalau kita sudah oleh Allah dengan hidayah, kita berusaha mendakwai orang-orang yang belum dapat hidayah agar mereka kembali kepada Allah. Kemudian selanjutnya, ya ibadi kullukum ja'i illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Jadi wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian itu semuanya kelaparan kecuali oleh orang yang Allah beri makan. Maka mintalah makan kepadaku, aku pasti akan beri kalian makan. Nah, ini termasuk bagaimana keyakinan kita bahwasanya semua rezeki itu datangnya dari Allah. Karena sebagian orang itu menganggap bahwasanya dia bisa mencari rezekinya sendiri, dia bisa mengupayakan makanan dia sendiri, sehingga dia bekerja mati-matian bahwasanya makanan yang dihidangkan di depannya itu adalah dengan usahanya sendiri. Banyak orang seperti itu, tidak mengembalikan semuanya kepada Allah. Padahal siapa yang memberikan rezeki? Semuanya datangnya dari Allah. Kalau kita pikir lagi, misalnya kita ada nasi, ada lauk misalnya. Nah, terus ini semuanya asalnya dari mana? Bagaimana tumbuh-tumbuhan itu bisa tumbuh? Ya pasti semuanya dari Allah. Air hujan yang membuat semua tumbuhan bisa hidup itu semuanya dari Allah. Makanya Allah menantang logika manusia. Afara'aitumul ma'a alladhi yashrabun antum anzaltumuhu minal musni am nahnul munzilun. Coba kalau kalian renungkanlah coba air hujan yang datang pada kalian yang akhirnya jadi air minum, kemudian bisa menghidupi tumbuh-tumbuhan itu. Dari mana datangnya air hujan itu? Apakah kalian yang menciptakan atau Allah yang menurunkan hujan? Bahkan lau nasya'u ja'alnahu ujajan. Seandainya Allah mau, maka air hujan itu turun rasanya asin itu bisa. Kalau Allah mau. Makanya di akhir ayat Allah menutup falaula tashkurun. Mbok yo syukur. Mbok ya bersyukur kita kepada Allah. Wong air hujan itu dengan curahan hujan yang sedikit-sedikit tapi airnya bisa dimanfaatkan. Ini semuanya datangnya dari Allah. Kalau misalnya itu Allah bikin asin nggak bisa dimanfaatkan sama sekali, ya bisa saja. Tapi ternyata Allah tidak seperti itu. Makanya semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita, hidangan dan lain itu semuanya asalnya dari Allah. Makanya termasuk dalam surat Abasa itu Allah berusaha membuat orang itu biar berpikir. Fal yanzuri insanu ila ta'amih. Yo manusia itu lihat makanannya yang dia makan itu loh. Anna sababnal ma'a sabba, dari mana turunnya hujan yang menumbuhkan makanan yang dia makan itu. Summa saqaqnal arda saqa, kemudian Allah membelah bumi dengan tumbuh-tumbuhan itu. Fa'abatna fiha habba wa idaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa gulba wa fakihata wa abba. Jadi dengan adanya Allah menurunkan hujan, kemudian membuat bumi ini terbelah dengan tumbuh-tumbuhan, akhirnya disitulah banyak rezeki yang bisa dinikmati oleh manusia. Anggur-anggur, kurma, buah kebun-kebun yang lebat, buah-buahan, semuanya itu adalah mata'alakum wali an'amikum. Itu bisa kalian nikmati dan juga hewan ternak kalian. Ini Allah mengajak manusia itu untuk berpikir bahwasanya semua yang kita nikmati ini, makanan dan minuman itu datangnya dari Allah. Makanya kita kalau tidak diberi makan oleh Allah, juga mungkin bisa makan. Makanya di sini dalam hadis ini Allah menyuruh mintalah makan kepada Allah. Jadi kalau kita minta rezeki, mintanya kepada Allah. Kita bertawakal kepada Allah, jangan bertawakal kepada usaha kita sendiri. Wah, saya bisa ini, saya pakar berdagang, saya pakar, sehingga dia melalaikan bahwasanya semua yang datang kepadanya itu adalah
datangnya dari Allah. Bukan seperti itu. Kemudian selanjutnya, ya ibadi kullukum arin illa man kasaituhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku sekalian, kalian itu semuanya tidak berpakaian kecuali orang yang saya beri pakaian. Makanya minta pakaian juga kepada Allah, maka akan aku beri kalian pakaian. Sama semuanya. Di semua yang namanya hidayah, makanan, minuman, pakaian itu semuanya datangnya dari Allah. Kalau kita mintanya kepada Allah, Allah akan beri kepada kita makan. Bahkan kita tidak minta pun, kita nggak minta itu juga Allah beri. Nah, banyak orang yang lalai dari sisi ini karena Allah, sifat dermawannya Allah itu memberi kepada semuanya, baik itu orang kafir, orang iman, semuanya diberikan rezeki. Sehingga orang itu lupa bahwasanya, banyak orang yang terlupa bahwasanya itu semuanya datangnya dari Allah. Karena orang yang enggak minta pun oleh Allah juga diberi semuanya. Diberi pakaian, minuman, makanan. Nah, ini kalau kita sebagai orang yang beriman, kita mengembalikan semuanya kepada Allah. Makanya untuk ketika mensyarah kitab ini, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menukil perkataan yang indah. Makanya hendaknya setiap manusia itu selalu merasa butuh kepada Allah dalam semua kemaslahatannya, baik dunia maupun akhirat. Jadi kalau kita merasa semua kemaslahatan bagi dirinya ini datangnya dari Allah, dia hendaknya bergantung kepada Allah, dunia dan akhirat. Dan dia tidak akan mampu mendapatkan semuanya itu kecuali atas izin Allah. Makanya hendaknya semuanya itu kita gantungkan kepada Allah. Itu tadi, wahai hambaku kalian sesat enggak kecuali orang yang saya beri hidayah. Kalian semuanya lapar kecuali yang diberikan makanan. Kalian semuanya telanjang kecuali orang yang diberikan pakaian. Ini semuanya datangnya dari Allah. Makanya kita harus mengembalikan sesuatu kepada Allah. Makanya beliau berkata, wa fil hadits dalilun annallaha yuhibbu ayyas'alul ibad jami'a masalih dinihim wa dunyahum. Jadi dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah itu senang jika dimintai oleh hambanya semua perkara yang baik-baik, baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Entah itu minat ta'am wasyarab wal wa ghairu dzalik kama yas'alnahul hidayah wal maghfirah. Jadi entah itu pakaian, minuman, dan juga hidayah, ampunan, itu semuanya minta kepada Allah. Ini yang harus kita kembalikan. Jadi Allah itu senang jika dimintai oleh hambanya. Dan di antara hamba-hambanya, siapa yang paling, kalau kita lihat keseharian yang paling butuh kepada Allah, yaitu dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, berapa banyak doa mau bangun tidur, kemudian doa masuk kamar mandi, doa keluar kamar mandi, doa pakai pakaian, doa mau makan, selesai makan, semua aktivitasnya itu full dengan doa kepada Allah. Makanya itu kita sangat membutuhkan seperti itu. Kita berusaha mencontoh Nabi Muhammad agar kita selalu menggantungkan kepada Allah. Jadi semua aktivitas kita itu full doa kepada Allah. Kita menyandarkan semua aktivitas kita itu berhasil atas pemberian Allah. Makanya salah satu doa beliau ini, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, ya hayyu ya qayyum, wahai yang maha hidup dan maha tegak, dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, semua urusanku ini perbaikilah ya Allah. Jadi semuanya minta pada Allah. Wala takilni ila nafsi tarfat. Jangan sampai saya bertawakal kepada diriku sekejap mata pun. Jadi tidak, Nabi menghindari bertawakal kepada dirinya sendiri meskipun sekejap mata. Kita seperti itu. Jangan sampai kita bertawakal kepada dirinya sendiri. Kita dapat uang rezeki hari ini karena usaha saya dagang. Bukan. Ini semua pemberian dari Allah. Saya dapat makan, saya dapat beli seperti ini karena usaha saya dapat gaji kemudian saya belanjakan. Bukan.
Dengan dapat gaji itu semuanya dari Allah, dan semua yang kita nikmati semuanya datangnya dari Allah. Jangan kita bertawakal pada dirinya sendiri, karena ini membahayakan. Beliau Nabi Muhammad SAW yang sudah dijamin surganya, dan pintu surga tidak dibuka kecuali yang ngetuk oleh yaitu Nabi Muhammad, itu beliau sangat butuh dengan pertolongan Allah. Apalagi kita ini siapa? Makanya kita berusaha bertawakal kepada Allah dalam setiap kondisi. Bahkan Nabi menyuruh kita untuk hal yang remeh sekalipun. Liyas'ala ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta yas'ala sis'ana lihi idan qata'a. Jadi hendaknya seseorang itu selalu meminta kebutuhannya kepada Allah, baik yang besar maupun yang kecil. Bahkan urusan tali sandal lepas itu juga minta kepada Allah. Ya Allah, tali saya sandal lepas, berilah saya sandal yang baru. Doa dulu baru pergi ke toko. Orang kok doa tok meneng yo, sapa sing arep ngeteri. Ini kita maksudnya di balik ikhtiar kita itu ada doa kita kepada Allah. Kita minta semua hajat kita kepada Allah dalam segala kondisi. Coba kita supaya membiasakan hal itu. Jadi jangan ragu untuk selalu minta kepada Allah dalam semua hal. Ya, bahkan kalau kita lihat hadisnya itu, Nabi minta kepada Allah ketika hari Arafah itu mulai dari zuhur sampai maghrib, doa berjam-jam, ngangkat tangan itu enggak putus, karena saking beliau sangat butuh kepada Allah sehingga beliau minta semuanya kepada Allah. Nah, kita dapati diri kita berapa jam kita kuat doa. Kadang-kadang kita doa baru 5 menit itu entek, aku jel opo neh. Ya karena kita enggak merasa butuh kepada Allah. Nah, kalau kita misalnya bisa hati kita seperti halnya Nabi Muhammad SAW yang merasa sangat butuh kepada Allah sehingga berdoa mulai dari duhur sampai maghrib selalu ngangkat tangan, gak putus-putus, tidak habis permintaannya. Aduh, sak jam kakean ya. Ini menandakan bahwasanya kita mungkin tidak merasa butuh dengan Allah. Makanya kita tumbuhkan rasa butuh kita kepada Allah dalam semua hal. Aktivitas kita mulai dari melek sampai dengan tidur. Sehingga kalau kita semuanya bisa mengagungkan kepada Allah, maka Allah senang dengan perbuatan itu. Jadi Allah merasa dibutuhkan, dimintai oleh hamba-hamba itu sangat senang. Beda dengan manusia, karena kekayaan Allah itu tidak terbatas, unlimited. Dimintai sebanyak apapun Allah tidak merasa kurang. Kalau di dunia ini, sekayanya orang kaya apapun, sekaya-kayanya orang, itu kalau dimintai pertama mungkin senyum. Dimintai kedua ya masih senyum. Dimintai ketiga masih ya senyumnya berkurang. Dimintai terus sampai 7 kali ya wis berkurang senyumnya. 8 kali mungkin cemberut, 9 kali ya digendang mungkin. Itu manusia, karena asetnya terbatas. Nah, kalau Allah unlimited, tidak terbatas. Kita minta berapapun banyaknya pada Allah, apapun yang kita minta, Allah Maha Kaya. Makanya kita harus merasa butuh dan kita selalu minta pada Allah. Insya Allah itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Insya Allah untuk berikutnya kita sambung pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.